warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi. Solusi untuk berdiskusi. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang anti korupsi. Sebelumnya di sini kami akan memperkenalkan diri dengan saya Abdul Saragi dengan NIM 0601232054. Saya Najwa Sakinah Nasution dengan NIM 0601232047. Saya Vivi Amanda Putri dengan NIM 0601232034. Sebelumnya, kalian pasti pernah dengar kata korupsi. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih detail tentang korupsi. Jadi, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau posisi untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok. Seringkali melibatkan suap, nepotisme, atau penyuapan. Dan korupsi dapat dilakukan oleh berbagai kalangan, baik dari atas maupun bawah. Tidak ada kelompok sosial atau tingkatan tertentu yang secara eksklusif terlibat dalam tindakan korupsi. Namun, terkadang kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik atau kalangan atas lebih mencuat karena dampaknya yang lebih luas dan merugikan masyarakat secara keseluruhan. Penyebab terjadinya korupsi bersifat kompleks dan melibatkan berbagai faktor. Beberapa faktor utama yang dapat menyebabkan terjadinya korupsi meliputi ketidaksempurnaan sistem hukum, kurangnya transparansi dan akuntabilitas, kondisi ekonomi sulit, budaya dan etika organisasi yang tidak mendukung integritas, ketidakstabilan politik, kurangnya kesadaran dan pendidikan, ketidaksetaraan gender, serta tekanan dari lingkungan eksternal. Faktor-faktor ini bersifat kompleks dan seringkali saling memperkuat, menciptakan lingkungan yang memudahkan terjadinya kegiatan korupsi. Solusi untuk mengatasi korupsi melibatkan langkah-langkah perbaikan sistem hukum, penguatan transparansi, pendidikan masyarakat, dan upaya meningkatkan integritas dalam berbagai sektor. Penting untuk diingat bahwa faktor-faktor ini seringkali berinteraksi dan saling memperkuat, menciptakan lingkungan yang lebih rentan terhadap korupsi. Solusi untuk mengatasi korupsi melibatkan langkah-langkah di berbagai tingkat, termasuk perbaikan sistem hukum, penguatan transparansi dan akuntabilitas, serta pendidikan dan kesadaran masyarakat. Apabila disederhanakan, penyebab korupsi meliputi dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Pertama, kita bahas faktor internalnya ya teman-teman. Faktor internal merupakan faktor pendorong korupsi yang berasal dari dalam diri setiap individu. Terdiri dari aspek moral, misalnya lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, aspek sikap atau perilaku misalnya pola hidup konsumtif, dan aspek sosial seperti keluarga yang mendorong seseorang untuk berperilaku korupsi. Yang pertama itu sifat tamak. Sifat tamak, sifat yang dalam dari diri manusia yang menginginkan sesuatu melebihi kebutuhannya dan selalu merasa kurang. Yang kedua, gaya hidup yang konsumtif. Perilaku manusia yang selalu ingin memenuhi kebutuhan yang tidak terlalu penting sehingga tidak bisa menyeimbangkan pendapatannya dengan pengeluarannya. Misalnya hedonisme. Yang ketiga itu moral. Seseorang yang memiliki moral yang lemah akan cenderung lebih mudah melakukan korupsi. Godaan untuk melakukan tindakan tersebut terjadi di mana-mana maupun dari teman, keluarga, atau pihak lain yang memberikan kesempatan untuk melakukan korupsi. Yang kedua itu ada faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor pendorong korupsi yang berasal dari luar diri setiap individu. Ada aspek sosial. Aspek sosial itu kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi, serta ketidakpuasan masyarakat terhadap layanan publik yang buruk dapat menciptakan motivasi untuk terlibat dalam praktik korupsi sebagai cara untuk mengatasi ketidakadilan. Yang kedua, aspek politik. Ketidakstabilan politik, sistem politik yang rentan terhadap manipulasi dan adanya tekanan dari kelompok kepentingan dapat menciptakan peluang dan dorongan untuk terlibat dalam praktik korupsi. Yang ketiga, aspek hukum. Kelemahan dalam menegakkan hukum, kurangnya transparansi dalam sistem peradilan, dan rentannya sistem hukum terhadap tekanan politik atau kepentingan eksternal dapat menjadi faktor penyebab eksternal korupsi. Yang keempat ada aspek ekonomi. Aspek ekonomi itu dari kesenjangan ekonomi yang tinggi dan kurangnya keadilan distribusi kekayaan dapat menyebabkan ketidakpuasan di masyarakat, mendorong praktik korupsi sebagai cara untuk mengatasi ketidakadilan tersebut. Yang kelima ada aspek organisasi. Budaya organisasi yang kurang menekankan integritas dan etika, tekanan dari pihak eksternal seperti mitra bisnis atau pemerintah, serta ketidaktransparan dalam hubungan organisasi dengan pihak luar dapat menciptakan motivasi atau celah bagi anggota organisasi untuk terlibat dalam tindakan korupsi. Ada beberapa bentuk korupsi yang sering terjadi. Yang pertama adalah suap. Suap adalah tindakan memberikan atau menerima uang, barang, atau fasilitas lainnya sebagai imbalan untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan seseorang yang memiliki kewenangan. Yang kedua ada nepotisme. Nepotisme terjadi ketika seseorang mempromosikan atau memberikan keuntungan kepada anggota keluarga atau teman dekat tanpa mempertimbangkan kualifikasi atau kompetensi. Yang ketiga adalah pungli. Pungutan liar atau pungli adalah praktik meminta uang atau imbalan lainnya secara ilegal dalam pelayanan publik atau bisnis untuk mempercepat proses atau mendapatkan layanan yang seharusnya gratis. Adapun dampak korupsi sangat merugikan bagi masyarakat dan negara, antara lain yang pertama ada merugikan keuangan negara.
Korupsi mengakibatkan kerugian besar bagi keuangan negara karena dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik disalahgunakan. Yang kedua ada merusak sistem hukum dan keadilan. Korupsi dapat mempengaruhi independensi lembaga penegak hukum dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan keadilan. Yang ketiga ada penghambat pertumbuhan ekonomi. Korupsi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi karena menimbulkan ketidakpastian, meningkatkan biaya bisnis, dan mengurangi investasi. Sebagai mahasiswa, langkah-langkah untuk mencegah korupsi antara lain: yang pertama, menjadi agen perubahan dengan memperjuangkan transparansi dan akuntabilitas dalam segala aspek kehidupan kampus. Yang kedua, meningkatkan kesadaran akan pentingnya etika dan integritas dalam setiap tindakan, baik di dalam maupun di luar kampus. Yang ketiga, mengikuti pelatihan atau seminar tentang anti korupsi untuk memperdalam pemahaman dan keterampilan dalam memerangi korupsi. Yang keempat, membangun jejaring dengan sesama mahasiswa untuk saling mendukung dan mengawasi agar tidak terjerumus dalam praktik korupsi. Dan yang kelima, menyuarakan pendapat dan mengkritisi segala bentuk perilaku koruptif yang ditemui dalam lingkungan kampus atau masyarakat. Sekian penjelasan materi dari kami harap penjelasan kami dapat bisa dimengerti dan bermanfaat untuk kita semua. Salam solusi, Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.